Halo sahabat Sapporo, balik lagi di channel Aneka Ragam. Nah, ada suatu fenomena dari salah satu brand sepeda motor. Katanya ya di berita-berita, rangkanya itu suka ada karat. Bahkan ada kejadian tertentu di mana rangkanya tuh patah gitu ya. Nah, sebetulnya kalau Mimin mencoba analisis, itu bukan karena rangkanya jelek ya, tapi karena ada karat. Namanya karat itu kan musuhnya besi ya, sehingga karat itu terus menggerogoti besi, besinya terus keropos, motor dipakai lama-lama bisa patah. Nah, berarti akar masalahnya itu adalah karat ya, bukan kualitas rangka. Nah, kebetulan di sebelah Mimin ini ada salah satu motor dari brand tersebut, di mana lagi kita repaint ya, full body plus velg. Nah, kemudian waktu Mimin buka ya, dalam kondisi seperti ini, Mimin lihat ternyata memang ada karat itu ada. Padahal ini motor baru keluar dari dealer ya. Nah, berarti memang ada sedikit problem. Tapi seperti biasa, tim Sapporo hadir bukan hanya untuk mewarnai motor teman-teman ya, bukan hanya untuk mempercantik, memperindah estetika motor teman-teman, tapi kami ingin hadir lebih dekat untuk menjadi jawaban atas masalah-masalah teman-teman. Sebelum kita memberikan solusi, kita terlebih dahulu melihat fenomena dan menganalisis ya. Nah, tim Sapporo sudah sempat melihat. Nah, ternyata permasalahannya itu ternyata bukan pada rangkanya, bukan pada kualitas cat atau powder coatingnya. Mimin nggak tahu sih ini cat atau powder coating ya, cuman kerasnya sih kayak powder coating ya. Cuman Mimin nggak tahu ya, mungkin kalau ada teman-teman yang tahu ini rangka ini diwarnai dengan apa, boleh komen di kolom komentar juga ya. Nah, tapi permasalahan itu ada karat di setiap bagian las ya. Jadi ini kan rangka ini kan ada sambungan-sambungan, ada las-las, itu ada karat di setiap bagian las ya. Jadi mungkin kalau Mimin menduga, menganalisis ya, dugaannya mungkin sebelum naik cat, dia kan dielas dulu. Nah, di bagian-bagian yang dielas itu kurang bersih saat membersihkan, sehingga waktu naik cat di bagian yang las-lasan itu catnya ini mengelupas. Nah, karena dia bahannya besi, maka tumbuhlah karat di bagian las-lasan. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang punya motor gatel ya, pengen motornya ini dipakai lama. Dia beli baru, pengen dipakai lama, pengen awet, nggak mau ada masalah. Walaupun menurut Mimin rasanya nggak bakal ada masalah sih sebetulnya ya. Tapi ownernya pengen dikasih solusi. Nah, oleh sebab itu Mimin pikir mungkin teman-teman yang nonton, para sahabat seperti di luar sana juga mungkin mengalami masalah yang sama atau kegalauan yang sama. Ya mungkin video kali ini bisa menjadi referensi ya untuk mengobati kegalauan teman-teman. So, apa yang akan kita lakukan terhadap rangka motor tersebut? Kita akan langsung mengeksekusi. Yang pertama, kita akan korek semua bagian las-lasan ya, semua cat yang ada di bagian las-lasan, karena diduga catnya ini nggak nempel dengan kuat ya. Kita bisa lihat ketika dikorek catnya ini mudah mengelupas. Beda dengan bagian yang bukan di las-lasan. Oh iya, jangan lupa kita akan masking. Jadi bagian-bagian motor yang bisa dimasking, kita masking. Jadi kita nggak bongkar total. Kenapa? Karena kita ini kan mungkin bisa dikatakan bidangnya tuh pengecatan, bukan pembongkaran. Jadi kalau bongkar motor tuh jangan sembarangan semua dibongkar. Apalagi motor-motor sekarang udah canggih, kelistrikannya banyak. Takutnya waktu kita kembali pasang muncul masalah-masalah yang baru malah ya. Kemudian kita akan bersihkan karat serta minyak apapun itu di bagian tersebut, sehingga ketika nanti kita naik cat epoksi 2 komponen yang mengandung anti karat, epoksi 2K itu bisa menempel dengan sempurna dan tahan lama. Kemudian untuk bagian-bagian lain yang tidak karat dan masih bagus, kita tidak rontokan, kita hanya lakukan proses pengamplasan ya. Kita akan mungkin melakukan pakai nomor 600 atau 800, kita akan lihat situasi kondisinya ya.
Kalau misalnya 800 cukup 800, tapi kalau enggak ya kita 600 ya. Jadi amplas nomor berapa tidak dihafal, tapi kita coba. Kalau ini keras banget ya mungkin 600 ya. Kemudian setelah itu ya kita lanjut naik epoksi 2 komponen. Mungkin ada yang nanya, Min bisa nggak Min kalau misalkan saya hanya melakukan epoksi pada bagian las-lasannya aja dengan tujuan supaya rangkanya aman? Bisa. Ya, jadi teman-teman yang hanya memikirkan fungsinya, ya selesaikan masalah hanya di bagian las-lasan. Tapi kebetulan owner motor ini selain ingin menyelesaikan masalah karat, dia ingin motornya secara estetikanya tetap cantik ya. Jadi kita akan naik epoksi 2K keseluruhan rangka. Kemudian kita akan keringkan kurang lebih selama 2-3 jam. Lalu kita akan naik pernis gloss ya. Kita akan naik pernis gloss supaya rangkanya kembali seperti original ya. Jadi warnanya hitam gloss. Ya, pernis yang kita akan pakai adalah pernis yang mungkin pada saat ini belum secara resmi launching, yaitu 3K81. Kenapa kita pakai 3K? Karena selain dia tuh punya kecepatan kering yang wah luar biasa, 2 jam keringnya bagus banget, dia juga punya ketahanan terhadap thinner, terhadap bensin, terhadap chemical yang sangat bagus ya. Karena Mimin lihat rangka original pun dia terhadap thinner, terhadap minyak rem tahan. Jadi waktu kita menyelesaikan masalah karat, jangan sampai kita menambah masalah baru. Catnya tidak tahan thinner atau tidak tahan minyak rem. Ya, jadi kita pengen secara performa nggak kalah dengan rangka yang lama, tapi kita tetap menyelesaikan masalah yang ada, yaitu karat. Ya, jadi masalah karat sembuh, performa yang awalnya ada tetap ada. Oke Bro dan Sis, ini dia hasil repaint tim Sapporo terhadap rangka EDV. Nah ya, jadi kalau teman-teman boleh lihat sekilas penampilannya ini improve, jadi tambah ganteng. Tadi juga ownernya sempat mampir lihat, bagus ya, jadi kinclong, ya, jadi lebih hitam gitu ya. Jadi mungkin Mimin review sedikit, prosesnya sederhana banget. Tapi memang kita perlu ketelatenan serta kecermatan yang detail ya. Jadi singkat cerita kita bongkar, kita masking, kita lakukan proses pengamplasan pakai nomor 600, dan yang paling penting pada setiap bagian las-lasan yang kemarin ada warna oranye terindikasi karat, itu kita perlu bersihkan menggunakan tuner. Ya, kenapa? Kalau hanya amplas nggak kena sampai pojok-pojok ke dalam. Jadi kita perlu bantuan tuner. Ya, mungkin kalau pakai sikat kawat, koas kawat mungkin bisa. Cuman kebetulan kita punya tuner, ya rasanya itu jauh lebih efektif. Ya, setelah itu kita naik 2K13. Ini total penggunaannya hanya 1 kaleng, ada sisa dikit sih. Ya, jadi kita taruh ke atas 1 kaleng. Lalu setelah itu kita naik, ini kebetulan pakai produk yang belum launching ya, 3K81, dengan tujuan supaya durability-nya mantap ya, tahan thinner, tahan minyak rem dan sebagainya. Tapi kalau misalkan pada saat Bro dan Sis nonton 3K-nya belum keluar, pakai 2K81 pun top ya. Dan jangan lupa untuk setiap drat-drat ini kita perlu masking menggunakan solasi kertas yang diuel-uel supaya si dratnya ini tidak kekubur epoksi maupun clear. Jadi sehingga waktu nanti pemasangan baut-baut dapat terpasang dengan mudah tanpa perlu proses tap ulang ya. Jadi ini kita bisa lihat detail-detailnya, bagian las-lasan yang tadinya ada warna oranye-oranye, sekarang dia udah benar-benar bersih banget ya, warna hitam kinclong ya. Semua pokoknya las-lasan yang tadinya seperti ini nih, ada oranye-oranye, sekarang dia sudah hitam kinclong ya. Memang sih bahwa rangka ini tertutup bodi, jadi sebetulnya kalau nggak terlalu cantik-cantik amat juga nggak masalah. Mengingat banyaknya fenomena-fenomena
kejadian rangka ESAF yang kurang menyenangkan, kemudian juga banyak para netizen atau para sahabat Sapporo yang menanyakan kepada Mimin dan kepada pihak Sapporo bagaimana mencegah supaya hal yang tidak menyenangkan itu jangan sampai terjadi. Ya, analisis Mimin sederhana sih. Rangkanya nggak jelek, spek besinya pun juga nggak jelek. Dia hanya kalah karena ada karat. Jadi akar masalahnya itu adalah pada karat. Oleh sebab itu, kita mencari solusi dengan cara bagaimana membasmi karat di awal supaya si besinya awet. Ya tentu saja Mimin juga kemarin coba ya, begitu ada lobang-lobang di setiap rangka, Mimin juga usahakan menyemprotkan si epoksi 2K-nya ya. Jadi supaya proteksi karatnya ini benar-benar maksimal kemana-mana ya. Mungkin terakhir nanti kita coba akan masukin oli ya, yang katanya dia bisa membuat seandainya ada karatnya itu tidak menjalar kemana-mana ya. Jadi intinya analisis dari Mimin sebagai orang yang belum bisa dikatakan ahli akar masalahnya pada karat. Jadi kita menyelesaikannya atau mencari solusi bagaimana supaya karat itu sebisa mungkin hilang. Kalau ada sisa pun jangan sampai bertumbuh sehingga si rangka ini tetap aman, terjaga, tidak ada yang keropos karena karat tersebut. Ini bukan klaim bahwa ini adalah solusi yang paling mujarab, bukan juga sih. Ya, tapi ini hanya informasi pandangan Mimin dan solusi menurut Mimin saat ini yang terbaik ya. Tapi apakah ini akan menjadi solusi yang terbaik? Ya kita harus mengevaluasinya di waktu yang akan datang. Oleh sebab itu, kebetulan salah satu staf Mimin pun juga memiliki Honda EDV 160, kurang lebih usianya sekitar 2 bulan, dan kita tidak melakukan treatment seperti EDV yang ini ya. Jadi yang itu hanya original, yang ini kita lakukan proteksi, tentu saja dengan pembersihan yang detail terlebih dahulu. Dan mungkin 1 tahun ke depan, sekitar bulan 8 2024, kita akan coba cek ya 1 tahun dengan pemakaian daily, bagaimana kondisi yang original apa adanya dibandingkan dengan kondisi yang sudah ditreatment oleh tim Sapporo ya. Jadi mungkin video kali ini kita nggak ada kesimpulan yang terlalu bagaimana, hanya sebatas analisis yang ya yang ala kadarnya, dan hanya ada usulan solusi ya, yang dimana kesimpulan yang paling tepatnya ini bisa dibuktikan setelah 1 tahun ke depan ya. Gitu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya buat para penontonnya. Kalau teman-teman punya kegalauan di bidang otomotif roda 2 ya, yang kira-kira tim Sapporo bisa memberikan solusi, silakan ya, ajukan pertanyaannya, curahkan isi hati kegalauan teman-teman, boleh di kolom komentar ya, biar itu bisa menjadi bahan pemikiran tim Sapporo ya, untuk menyediakan produk-produk yang lebih menjawab kebutuhan atau membuat konten-konten yang lebih menjawab kebutuhan juga. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sapporo always innovating, always outstanding.